Ardan! Sepertinya gelang pemberian Stella jatuh di dalam. Aku cari di dalam dulu ya. Kamu duluan saja naik mobilnya. Aku akan segera menyusul. Tiba-tiba, Indira berkata pada Ardan di saat mereka akan meninggalkan gudang kosong tersebut. Ardan pun menyetujui perkataan Indira. Sementara Ardan melanjutkan langkahnya menuju mobil mereka, Indira kembali masuk ke ruang gudang kosong tersebut, mendekat ke arah Alira yang tergeletak tak berdaya. Bu Indira, dia sepertinya sudah pingsan. Salah satu algojo berkata. Bagus, jawab Indira, lalu melangkah mendekati Alira, membuka karung penutup Alira, kemudian mengangkat kepala Alira dengan menarik rambutnya. Kau menyedihkan sekali sekarang. Anak yang sehat dalam kandunganmu itu sekarang lenyap begitu saja. Ucap Indira sinis kepada Alira, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku nggak akan membiarkanmu begitu saja, jawab Alira yang ternyata tidak pingsan. Mendengar ucapan Alira tersebut, Indira menghempaskan Alira ke lantai. Aku sudah membujuk Ardan. Ku bilang sudah cukup, tapi dia mau kasih kau pelajaran. Itu bukan salahku, ucap Indira kepada Alira yang tergeletak mengenaskan. Aku tahu, kau pasti sedih kehilangan anakmu, tapi jangan khawatir, karena sekarang aku sedang mengandung anak kedua. Kau bisa membesarkan anak kami nantinya. Kau sudah membesarkan Stella. Stella itu anakku. Hubungan anak dan ibu takkan terpisahkan. Kalau dia punya barang bagus, tentu saja dia akan kasih ke ibu kandungnya. Gelang ini untukku, lanjut Indira. Lalu kemudian menginjakkan sepatu kudanya ke tanggan Alira. Maksudnya sepatu high heelsnya. Alira, kejadian malam ini cuma masalah kecil. Kalau kau masih saja mengungkit masalah bingkai foto, aku akan menghabisimu, bentak Indira. Kemudian dia berbalik pergi, meninggalkan Alira yang menahan kesakitan di telapak tangan dan seluruh tubuhnya, lebih-lebih perutnya. Tadinya, aku mau bersenang-senang dengannya sebentar, tapi sekarang badannya bersimbah darah. Menjijikan, ucap salah seorang algojo pada temannya sambil memandang Alira dengan tatapan jijik. Akhirnya, mereka pun pergi, meninggalkan Alira sendirian. Anakku, ucap Alira menagis lirih sambil memegangi perutnya. Dia menangis terisak-isak. Sesaat kemudian, dia berhenti meratapi nasibnya. Aku nggak boleh diam saja. Aku harus balas dendam demi anakku, bisik Alira dalam hatinya. Singkat cerita, Alira sudah berada di sebuah rumah sakit. Nona Alira, keguguran menyebabkanmu pendarahan. Kami perlu anggota keluarga untuk menandatangani persetujuan tindakan operasi, ucap dokter yang merawatnya. Gak apa-apa, aku sendiri yang akan menandatanganinya, jawab Alira. Dokter menyetujuinya, lalu berbalik, hendak pergi. Namun Alira segera memegang tangan-tangan dokter tersebut. Dokter, anakku baru usia 6 minggu, dia nggak akan merasakan apapun kan? Tanya Alira. Benar, jawab dokter singkat. Alira sangat sedih sekali dan merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Dia pun menangis sedih. Ardan, kita pernah punya anak, bisiknya di sela-sela tangisnya. Sementara itu di rumah Ardan, tampak Indira dan Stella sedang duduk. Makanan datang. Teriak Ardan sambil membawa semangkok bakmi yang baru saja dia masak. Ayo dimakan, bakmi buatan ayah sangat enak sekali, ucapnya. Mereka pun akhirnya makan bakmi buatan Ardan tersebut sambil tertawa riang. Ardan, kau suka anak laki-laki apa perempuan? Tanya Indira pada Ardan. Ardan pada saat itu memandang Indira, namun pikirannya melayang entah kemana. Sehingga Indira yang ada di depannya seolah menjelma menjadi Alira yang sedang tersenyum kepadanya. Ardan, ucap Indira yang membuyarkan lamunan Ardan tentang diri Alira. Iya, apa saja boleh, jawab Ardan sedikit tergagap. Yang penting bukan anakku dan Alira, lanjut Ardan. Stella, ayahmu sudah bekerja keras, buatkan ayahmu mie gelas, perintah Indira pada Stella. Stella, kau makan saja, ayah lagi belum mau makan, pungkas Ardan, menghentikan Stella yang mau membuatkan mie gelas untuknya. Kau temani Stella, aku mau pergi sebentar, ucap Ardan pada Indira. Ardan, sudah malam begini, kau mau kemana? Tanya Indira. Aku jenguk Alira sebentar, dia sendirian. Ardan menjawab. Sudah malam begini, Bu Alira pasti sudah tidur. Besok saja baru ke sana. Pungkas Indira memberi usul. Ayah, jangan pergi. Aku mau sama ayah dan ibu makan bakmi. Aku mau ditemani ayah dan ibu. Rengek Stella pada Ardan. Ardan, aku nggak mengajarnya bicara seperti itu, ucap Indira pura-pura marah pada Stella. Ayah, ibu nggak mengajariku. Aku yang menginginkan ibu tinggal di sini, ujar Stella. Stella, jangan begitu. Alira juga ibumu, ngerti kan? Ujar Ardan. Dia nggak ada di rumah, aku akan baik padanya, jawab Stella. Kalau begitu,
Apa aku boleh tinggal di sini? Tanya Indira. Stella pasti nggak biasa tidur sendirian. Aku takut dia mimpi buruk. Lanjut Indira mencari alasan. Ayah, biarkan ibu tinggal di sini beberapa hari saja. Rengek Stella. Ayah orang paling baik sedunia, pujinya. Sudah sepantasnya anak sayang ibunya. Alira masih di rumah sakit. Kurasa nggak masalah kalau Indira tinggal beberapa hari di sini. Ardan membatin. Baiklah, biarkan ibu tinggal di sini. Lanjutkan makanmu, ucap Ardan mengambil keputusan. Terima kasih ayah, teriak Stella kegirangan. Di rumah sakit. Nona Alira, kau kehilangan banyak darah. Kau juga mengalami luka dalam. Harus dipantau beberapa hari ke depan, ucap dokter pada Alira. Baik, terima kasih dokter, jawab Alira. Sama-sama, silakan istirahat, ucap dokter lalu kemudian berbalik, pergi meninggalkan Alira sendiri. Sepeninggal dokter, Alira masih teringat saat-saat dia disiksa Algojo sehingga mengalami keguguran. Anakku, ibu nggak bisa menjagamu. Ibu pasti akan balas dendam. Ibu akan membuat orang itu membayar perbuatannya, bisik Alira, kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Di hari berikutnya, di rumah Ardan, bersama Stella dan Indira, dia sedang duduk sambil menyuapi Stella makanan. Saat itu terdengar suara ketukan pintu. Apa Alira yang pulang? Tanya Ardan. Alira, si Jalang itu terluka begitu parah. Mana mungkin bisa pulang secepat ini? Bisik Indira. Kalian berdua sembunyilah di gudang. Alira bisa marah lihat kalian. Cepat, pergi. Ardan membuat pengaturan. Segera, Stella dan Indira sembunyi di gudang belakang. Tak lama berselang, masuklah dua orang pria yang segera memperlihatkan surat pada Ardan. Pak Ardan, kami menerima laporan dari Nona Alira perihal tindakan kriminal yang dilakukan olehmu dan Indira. Pria tersebut berkata, Alira melaporkanku? Tanya Ardan. Benar, jawab pria tersebut. Alira menderita luka parah karena kalian. Mohon beritahu kami di mana keberadaan Indira. Lanjutnya. Luka parah apanya? Karena kejadian bingkai foto itu, Alira sengaja memakai kecelakaan itu untuk membalas Indira. Alira punya bukti yang menyatakan Indira melukainya dengan sengaja? Kalau dia nggak punya bukti, artinya dia menfitnah, ucar Ardan tegas. Dia menyangka Alira hanya luka akibat bingkai foto. Ini semua salah paham. Kalau kalian mau melakukan penyelidikan, pengacarku yang akan mewakiliku. Lanjut Ardan. Baiklah, jawab pria tersebut. Setelah kedua pria tersebut pergi, akhirnya Indira pun keluar dari persembunyiannya. Bagaimana ini? Aku takut. Alira dendam padaku, rengek Indira pada Ardan, dengan gaya manjanya. Tenang saja, aku nggak akan membiarkannya melukaimu, bujuk Ardan. Ardan, kau baik sekali. Aku mencintaimu, ucap Indira seraya memeluk Ardan. Di rumah sakit, ponsel Alira berdering. Dia segera menerima panggilan tersebut. Halo Nona, saat ini belum ada bukti yang menyatakan Indira melukaimu dengan sengaja. Kami nggak bisa melanjutkan penyelidikan. Pak Ardan menganggap Nona memfitnah Nona Indira. Terdengar suara di seberang telepon. Kemudian, telepon akhirnya diputus. Aku menfitnah Indira. Ardan, ternyata aku orang seperti itu di matamu. Bisik Alira sedih mendapati kenyataannya. Hingga dia pun memuntahkan seteguk darah karenanya. Alira pun mengambil ponsel untuk menelpon. Ardan, Indira membuluh anak kita berdua. Apa kau masih mau melindunginya? Teriak Alira setelah panggilan teleponnya tersambung. Dia menelpon Ardan. Namun apes baginya, ponsel Ardan sedang di tangan Indira. Alira, aku sama Ardan akan punya anak kedua. Dia nggak akan peduli padamu. Ada apa kau mencari suamiku? Terdengar suara Indira menjawab panggilan telepon Alira. Oh ya, kami baru saja bercinta. Dia masih mandi. Lanjut, Indira sengaja membuat Alira marah. Indira, bawakan handukku. Saat itu terdengar suara teriakan Ardan. Iya sayang, jawab Indira. Kemudian memutuskan panggilan tersebut. Mereka bersenang-senang di rumah. Anakku sudah nggak ada, sedangkan mereka berbahagia di rumah. Bisik Alira sambil menangis sedih, memandang hasil USG janinnya. Alira membayangkan Ardan, Stella, dan Indira yang sedang bersenang-senang di rumah. Sedangkan di rumah sakit, dia sedang bertapi nasibnya. Dia sangat terpukul. Sedih, dendam, dan amarah bercampur menjadi satu. Ardan, aku nggak akan memaafkanmu selamanya. Rintih Alira di sela-sela isak tangisnya. Saat ini, di rumah, Ardan sedang mengeringkan rambut Stella. Dia baru saja meminta Indira mengambilkan handuk miliknya untuk dipakai mengeringkan rambut Stella. Kenapa kau mengeringkan rambutnya? Anak kecil harus belajar sendiri, ucap Indira setelah menyerahkan handuk yang Ardan minta.
Sewaktu Alira di rumah, begini cara dia merawat Stella, jawaban Ardan. Oh ya, barusan siapa yang telepon? Sepertinya ponselku berbunyi, tanya Ardan. Kau sepertinya salah dengar. Gak ada yang menelpon. Ini, lihatlah sendiri, jawab Indira. Padahal dia sendiri sebelumnya sudah menghapus riwayat panggilan masuk di ponsel tersebut. Ardan pun mempercayai apa yang dikatakan Indira. Sudah malam, ayo kita istirahat, bisik Indira sambil memberikan sentuhan di tangan Ardan. Iya, jawab Ardan, lalu kemudian berdiri. Namun pada saat dia berdiri dan membalikkan badannya, Ardan baru menyadari bahwa foto Alira dan Stella yang biasanya berada di atas meja kecil di ujung ranjang tidak terlihat. Ardan pun bertanya pada Stella, sebelum pergi karya wisata fotonya masih ada, kenapa sekarang jadi nggak ada ya? Jawab Stella setengah bertanya. Ternyata bukan hanya foto, tetapi boneka Stella pemberian dari Alira juga sudah nggak ada. Mereka mulai mencari-cari tetapi tak menemukannya. Ardan berlari ke kamarnya. Sontak membuat Ardan bertambah panik, mendapati bahwa foto dirinya dan Alira juga nggak ada. Indira mencoba menenangkan, tetapi didorong sama Ardan. Alira sangat menyayangi foto itu. Dia nggak mungkin membuangnya. Alira pasti telah menemukan sesuatu tentang kita, ucap Ardan panik dan ketakutan. Dia mencoba menelpon Alira, tetapi tidak tersambung. Ardan segera ingin pergi ke rumah sakit. Namun ketika itu juga, Indira memeluknya. Kau mau kemana? Stella mau dibacakan dongeng olehmu, ucap Indira. Kau saja yang bacakan, aku ada urusan, kau temani dia, jawab Ardan. Tapi, Stella mau tidur sama kedua orang tuanya, Ardan, rengek Indira. Namun, saat itu Ardan naik pitam dan berkata, Indira, kau sudah keterlaluan. Aku memberimu status, itu semua karena anak kita, dan kau sudah menyelamatkan nyawaku. Kau juga tahu bahwa orang yang kucintai hanya Alira seorang. Bentak Ardan pada Indira sebelum kemudian beranjak pergi. Ardan menikahiku karena Stella dan karena aku menyelamatkannya. Jika suatu hari dia tahu kalau aku memalsukan identitas penolongnya, habislah aku, bisik Indira dalam hatinya sepeninggal Ardan. Dia pun teringat saat-saat setelah dia menabrak Ardan yang diselamatkan oleh Alira. Namun karena wajah Alira berlumuran darah, dia tak mengenali Alira. Karena peristiwa itulah, kekasih Indira harus mendekam di penjara, menggantikan Indira. Dia mengakui jika telah menabrak Ardan, sedangkan Indira berperan sebagai sang penolong bagi Ardan. Ibu sekarang pasti sudah tidur. Ibu perlu banyak istirahat. Besok saja baru kita pergi ke rumah sakit, bujuk Stella pada Ardan. Ardan mulai melunak dan mereka akhirnya duduk kembali di kursi. Indira yang melihat peluang tersebut segera mendekat. Iya Ardan, besok saja baru perginya. Bu Alira pasti masih marah. Takutnya kalian malah bertengkar kalau kau kesana sekarang, ucap Indira. Ardan melihat arlojinya. Akhirnya dia berkata pada Stella, baiklah, besok saja kita pergi bersama-sama. Stella mengangguk. Aku siapkan hadiahnya dulu ya, ucap Stella. Baiklah, pergilah sana, jawab Ardan. Di rumah sakit, perawat masuk ke ruangan Alira. Nona Alira, ponselmu baterainya sudah penuh, ini cobalah, ucap perawat tersebut sambil menyerahkan ponsel Alira yang sebelumnya dititipkan untuk dicas. Baik, ini sudah bisa menyala, terima kasih ya, ujar Alira setelah dia mengaktifkan ponselnya tersebut. Perawat tersebut memberikan beberapa pesan demi kesembuhan Alira, kemudian pergi meninggalkan Alira untuk beristirahat. Sepeninggal perawat, Alira memandang foto hasil USG di ponselnya. Setelah merenung beberapa saat, dia mengirimkan foto tersebut ke ponsel Ardan. Sementara saat itu, di rumah, Ardan sedang sibuk menyiapkan masakan. Sementara Stella yang sedang memegang ponsel Ardan membuka pesan dari Alira. Kemudian, dia menghapus pesan tersebut. Indira yang baru datang dari arah belakang bertanya pada Stella, apa yang kamu lakukan di sini? Alira, si wanita jahat itu mengirimkan foto ke ponsel ayah. Tapi sudah aku hapus, jawab Stella. Foto apa yang dia kirimkan? Tanya Indira. Aku nggak tahu, cuma di atasnya ada tulisan kandungan 6 minggu, jawab Stella. Dasar Alira wanita jalang, sudah keguguran masih saja mencoba mengirimkan fotonya pada Ardan, bisik Indira. Ibu, apa aku salah telah menghapus pesannya? Tanya Stella. Tentu saja enggak, ingat baik-baik, Alira itu wanita jahat. Dia sudah merampas apa yang seharusnya milik ibu, jawab Indira pada Stella. Kemudian Indira menghasut dan mengajari Stella agar membenci Alira. Di rumah sakit, Alira menunggu balasan dari Ardan. Namun, balasan yang dinantikan tak kunjung datang. Ardan, kau harus bertanggung jawab, bisik Alira. Lalu kemudian, dia memblokir nomor Ardan di ponselnya. Keesokan harinya, di rumah sakit, Ardan mendatangi rumah sakit bersama Stella dan Indira. Nona Alira, kasoyan sekali ya, baru hamil langsung keguguran. Dia seorang diri di rumah sakit, sungguh menyedihkan. Terdengar dua orang pegawai rumah sakit yang sedang berbincang-bincang. Bukannya suaminya budak cinta,
Kenapa nggak menemaninya di rumah sakit? Tanya petugas tersebut pada temannya.